Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, senang sekali saya Nimade Dewi Chandrawati dapat memandu program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui seluruh umat. Program Taksu ini merupakan salah satu program kerja dari penyelenggara Bimas Hindu, Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur yang bekerja sama dengan kelompok kerja penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur. Sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video-video dalam channel YouTube Saput Dharma untuk mendapatkan informasi-informasi tentang agama Hindu dan memotivasi kami untuk membuat video-video selanjutnya. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang narasumber. Narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Nyoman Suryani dan narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Putu Ayu Rudani. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Punapi Gatra. Astungkara becik. Astungkara, kita semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan Pancasrada di zaman Kali Yuga. Nah, langsung saja kita ke narasumber kita yaitu Ibu Nyoman Suryani. Pancasrada itu merupakan salah satu ajaran penting dalam agama Hindu. Nah, apa yang dimaksud dengan Pancasrada? Silahkan Ibu Nyoman. Baik, terima kasih Ibu Chandra. Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mencoba mengupas tentang Pancasrada. Yang mana, seperti kita ketahui, zaman sekarang adalah zaman Kali Yoga yang merupakan zaman kegelapan, yang dikenal seperti itu. Nah, Pancasrada ini yaitu merupakan 5 keyakinan dari umat Hindu. Nah, dari mana asal dari Pancasrada ini? Yang mana kita ketahui umat Hindu memiliki 3 kerangka dasar yang merupakan pokok dari umat Hindu. Yang pertama yaitu Tatwa. Tatwa seperti kita ketahui yaitu pengetahuan tentang filsafat keagamaan. Kemudian yang kedua ada etika atau susila, yaitu pengetahuan tentang tata krama atau sopan santun. Nah, yang ketiga adalah upakara yang merupakan pengetahuan tentang tata cara pembuatan yadnya bagi umat Hindu itu tersendiri. Nah, di dalam tatwa ini ada diceritakan mengenai Pancasrada. Nah, apa itu Pancasrada? Seperti yang saya bilang tadi, mungkin umat sedharma sudah semua mengetahui, yaitu 5 keyakinan umat Hindu. Yang mana pertama, keyakinan kita kepada Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa. Yang contohnya seperti pelaksanaan kita setiap hari, yaitu kita sembahyang pagi, siang, malam, kita melaksanakan yadnya yang umat Hindu laksanakan pada waktu-waktu tertentu. Nah, itulah dari kepercayaan kita kepada Brahman. Kemudian yang kedua, percaya dengan adanya Atman. Nah, percaya dengan adanya Atman ini seperti yang kita ketahui, Atman itu adalah percikan terkecil dari ide Sang Hyang Widiwasa, yang mana apabila kita terkena sesuatu, mungkin hanya badan kasar kita yang merasakan sakit, tapi percikan terkecil dari Tuhan itu tidak akan merasakan apa-apa. Begitupun apabila nantinya kita sudah meninggal, yang dibakar adalah badan kasar kita, sedangkan Atman tersebut sudah pergi meninggalkan badan kasar kita ini. Kemudian yang ketiga, ada yang namakan hukum karma pala. Nah, dengan adanya hukum karma pala ini, manusia yang ada di bumi ini akan melakukan pikiran yang baik, perbuatan yang baik, perkataan yang baik,
Karena kita percaya hukum karma pala ini akan bereaksi pada kehidupan kita, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada yang bernama keyakinan kita samsara atau kelahiran berulang-ulang. Nah, kelahiran ini tentunya sangat erat kaitannya dengan hukum karma pala tadi. Yang mana apabila perbuatan kita sekarang baik, tentunya kehidupan kita yang akan datang tentunya akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Dan juga keyakinan yang kelima yaitu percaya dengan adanya moksa. Seperti yang kita ketahui, moksa adalah tujuan yang paling akhir dari umat Hindu, yaitu kita akan bisa menyatu dengan Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasa apabila kita melakukan hal-hal tentunya yang berada di jalan Dharma, yaitu melaksanakan kebaikan. Nah, apabila semua ini dapat kita lakukan pada zaman Kali Yuga ini, tentunya kedamaian rohani dan kesejahteraan jasmani akan bisa tercipta. Mungkin seperti itu, Ibu Chandra. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Ibu Nyoman Suryani tentang pengertian dari Pancasrada. Nah, kita ke narasumber kita yang kedua, Ibu Putu. Dijelaskan tadi sama Ibu Nyoman, Pancasrada itu adalah keyakinan dari umat Hindu. Nah, seperti apa sih itu penerapan dari Pancasrada, penerapan dari 5 keyakinan itu di zaman Kali Yuga ini, di mana zaman Kali Yuga ini merupakan zaman yang gelap. Silakan Ibu Putu. Terima kasih Ibu Moderator. Om Swastiastu. Umat Hindu dimanapun berada, seperti yang telah dijelaskan Ibu Nyoman tadi tentang pengertian dari Pancasrada, Tiang sedikit menjelaskan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya pada zaman Kali Yuga ini. Nah, Bapak Ibu umat Sudharma dimanapun berada, seperti yang kita ketahui bahwa zaman Kali Yuga ini seperti yang dijelaskan Ibu Nyoman, zaman yang gelap, di mana kebajikan itu hanya 25% dari 100%. Nah, ketika zaman ini, maka banyak umat kita telah pudar keyakinannya tentang dasar-dasar dari keyakinan umat Hindu ini, yaitu Pancasrada. Nah, misalnya saja, yang pertama, yakin kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Banyak umat Hindu yang kurang yakin dengan keberadaan ide Sang Yang Widi Wasa. Ini dapat dilihat dari kurangnya umat untuk melakukan persembahyangan. Itu menandakan bahwa keyakinan umat sudah memudar dengan adanya ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, selain itu juga banyak umat juga melakukan suatu kesalahan atau dosa-dosa. Ini disebabkan karena apa? Karena memudarnya kepercayaan ide Sang Yang Widi Wasa. Ketika tidak ada orang lain mengetahui, artinya dia berpikiran, oh, kita bisa melakukan suatu kesalahan, toh juga tidak ada yang mengetahuinya. Padahal tanpa kita sadari, ada Tuhan yang selalu mengetahui apapun kegiatan baik buruk yang kita lakukan. Nah, yang kedua yaitu percaya dengan adanya Atman. Ini juga sering terjadi di kalangan umat kita, bahwa kurangnya kepercayaan kepada Atman itu terjadi ketika banyak dari kita hanya memikirkan badannya kita saja. Misalnya kita ke salon, merawat badan kita dengan skincare, dan banyak lagi yang dapat dilakukan umat untuk merawat badan ini. Tapi tanpa disadari bahwa di dalam badan ini ada Atman yang juga sangat butuh perawatan, yaitu misalnya kita melakukan sembahyang, japa, ngayah, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, maka kepercayaan dengan Atman ini sudah memudar. Apakah tidak boleh kita merawat badannya ini? Jika ada pertanyaan yang seperti itu, tentu saja boleh.
Kita merawat badan ini sebagai rasa syukur kepada Ida Sang Yang Widi Wasa atas anugerah yang diberikan. Akan tetapi lebih baiknya lagi Bu Chandra nggih, kita seimbang antara perawatan badan kita dan perawatan atman kita itu seimbang. Karena seperti yang dijelaskan Ibu Nyoman tadi, jika kita ibaratkan pakaian dalam, mohon maaf, badan kasar ini seperti pakaian dalam. Dia berguna ketika ada atman. Ketika ada atman baru badan ini berguna. Nah, ketika atman ini pergi, maka badan kita ini seperti pakaian dalam yang tidak bisa kita gunakan lagi. Mau disimpan di tempat umum malu, mau disimpan di sembarang tempat juga tidak bisa. Makanya seperti itulah atman yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang ketiga yaitu percaya dengan adanya karma pala. Nah, percaya dengan adanya karma pala ini juga sudah memudar di kalangan umat kita. Ini dibuktikan dengan banyak umat-umat kita yang selalu mengeluh dengan takdir apapun yang terjadi. Misalnya, kok saya selalu menderita ya, tidak punya apa-apa, padahal saya sudah rajin sembahyang, rajin ke pura, rajin mebanten. Kok saya selalu miskin dan menderita, padahal tetangga saya tidak pernah sembahyang, tidak pernah ngayah, tidak pernah mempunyai, tapi kok hidupnya bahagia, hidupnya selalu bahagia, padahal tetangga itu tidak pernah sembahyang, tidak pernah ke pura. Nah, disinilah sebagai umat Hindu kita menyadari adanya hukum karma pala yang kita nikmati dengan hasil dari perbuatan kita di zaman dahulu. Mungkin saja dahulu pada kehidupan yang dulu kita melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga kita menikmati sekarang, meskipun sekarang kita sudah melakukan perbuatan baik tapi kita belum menemukan hasil yang baik. Nah, inilah yang perlu disadari oleh umat Hindu dimanapun berada, bahwa hukum karma itu berlaku dari generasi ke generasi. Nah, yang keempat yaitu percaya dengan adanya reinkarnasi, seperti yang jelaskan Bu Nyoman tadi, bahwa kita akan lahir kembali ke dunia ini sesuai dengan karma pala apa yang kita hasilkan dari kehidupan sebelumnya. Nah, di sini juga terjadi pemudaran. Kenapa saya katakan demikian? Banyak pemikiran di antara kita yang mengatakan bahwa hidup hanya sekali. Dengan perkataan hidup hanya sekali, jadi kita bisa hidup dengan seenaknya saja karena tidak ada kehidupan yang akan datang. Nah, padahal di dalam kepercayaan dan keyakinan umat Hindu ini ada namanya reinkarnasi. Kita bereinkarnasi kembali, kita melanjutkan kehidupan kita yang belum selesai di kehidupan yang sebelumnya. Maka dari itu kita harus menyadari dengan adanya hukum karma pala ini. Nah, dan yang terakhir yaitu moksa. Ketika kita merasakan kebebasan atau tidak terikat lagi dengan duniawi ini, maka kita akan menyatu dengan Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apa penerapan dari Pancasrada ini dalam kehidupan Kali Yuga ini? Tentu anak muda membutuhkan bimbingan dan dorongan oleh orang tuanya. Orang tua sangat ikut andil besar dalam penerapan Pancasrada ini untuk generasi muda. Salah satunya apa? Salah satunya memberikan contoh yang baik kepada generasi-generasi kita. Jangan sampai orang tuanya menyuruh anaknya, "Gus, sembahyang dulu, Gus," padahal orang tuanya tidak pernah sembahyang. Jadi orang tua harus memberikan contoh yang baik, karena orang tua itu seperti guru, yaitu digugu dan ditiru. Maka orang tua harus mampu membimbing anaknya, generasi mudanya, untuk lebih meyakini lagi tentang Pancasrada ini, sehingga pelaksanaan Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari di zaman Kali Yuga ini dapat tercapai dengan maksimal. Mungkin demikian dulu Ibu Moderator. Iya, terima kasih atas penjelasannya Ibu Putu. Jadi untuk menerapkan ajaran Pancasrada di zaman Kali Yuga ini sangat penting didorong oleh orang tua. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Nyoman kembali ya. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu Pancasrada, kemudian penerapannya. Nah, apa manfaat dari kita mempelajari Pancasrada itu sendiri, Ibu Nyoman? Ya, baik, terima kasih.
Bu Chandra. Dalam pelaksanaan Pancasrada ini tentunya sangat banyak manfaatnya. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Putu bahwa pada zaman Kaliyuga ini keyakinan umat mulai berkurang. Nah, sekarang saya ingin mengajak, marilah kita melaksanakan Pancasrada ini atau keyakinan sehingga kita dapat banyak manfaat dari Pancasrada ini, yaitu yang pertama dengan melaksanakan upacara keyakinan kita di sini tentunya tidak akan ragu-ragu. Kita tidak akan ragu melaksanakan upacara yadnya yang kita laksanakan, apalagi seperti umat Hindu ada yang dengan dana yang besar, dana yang mewah. Keyakinan itu harus ada sehingga pelaksanaan tersebut tidak menghasilkan hal yang rugi. Kita walaupun kecil dari upacara yang kita lakukan, tapi apabila ada keyakinan tentunya akan membawakan manfaat yang besar, terutama pahala yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, kita bisa meyakini diri kita seperti tadi, walaupun kita mungkin merawat diri kita, tapi kita lupa dengan jiwa kita atau atman kita tidak melaksanakan sembahyang, tentunya hal tersebut akan merugikan diri sendiri. Nah, dengan adanya keyakinan ini, tentunya umat bisa berpikir bahwa kita selain merawat badan kasar kita juga harus merawat jiwa kita sehingga mampu mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widi, sehingga kehidupan pada zaman Kaliyuga ini akan bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga ada namanya hukum karma pala. Itu tentu sangat banyak manfaatnya, yaitu dengan adanya keyakinan kita bahwa kita melakukan sesuatu akan menghasilkan sesuatu pula. Sesuatu yang baik akan menghasilkan suatu hal yang baik pula. Nah, di sini tentunya umat akan merasa diri atau mungkin ada rasa takut apabila saya berbuat jahat nanti hasilnya akan tidak baik pula. Seperti pada kehidupan yang dinamakan reinkarnasi ini, apabila perbuatan kita tidak baik pada zaman sekarang, seperti dikatakan Ibu Putu, walaupun mungkin kita sembahyang terus menerus, tapi kehidupan kita mungkin masih menderita. Nah, marilah kita jangan putus asa. Kita terus melaksanakan hal tersebut. Marilah kita melaksanakan hal tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati melaksanakan persembahyangan, karena perbuatan itu akan kita dapatkan, mungkin kehidupan kita yang akan datang bisa lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu dengan melaksanakan perbuatan baik ini, tentunya manfaat yang kita dapatkan, kita mampu menyatu dengan Ida Sang Hyang Widiwasa yang merupakan tujuan akhir kita sebagai umat Hindu. Mungkin seperti itu, Bu Chandra. Iya, jadi itu tadi penjelasan dari Ibu Nyoman tentang manfaat dari kita mempelajari Pancasrada. Kita menuju ke pertanyaan terakhir ya untuk Ibu Putu Ayurudani. Nah, tadi sudah kita mendengar penjelasan tentang Pancasrada yang begitu sangat banyak. Nah, pertanyaan terakhir itu nilai-nilai apa yang dapat kita ambil dari mempelajari Pancasrada itu sendiri? Silakan Ibu Putu. Oke, pertanyaan yang super sekali Bu Chandra. Setelah kita melakukan sesuatu, tentu akan mendapatkan hasil atau manfaat seperti yang dijelaskan Ibu Nyoman. Dan adapun nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Pancasrada, yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan ini merupakan nilai yang sudah benar, nilai yang mutlak. Nah, apa penerapan dari nilai ketuhanan ini dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu penerapan nilai ketuhanannya itu yaitu kita dapat berterima kasih kepada Ida Sang Hyang Widiwasa karena telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang kedua yaitu toleransi antara umat beragama. Nah, ketika kita sudah yakin dengan ajaran kita, maka kita akan menghormati keyakinan orang lain. Yang ketiga yaitu saling menghormati satu sama lain. Karena nilai ketuhanan ini sangat mutlak, maka kita tidak akan pernah menyakiti makhluk-makhluk lainnya.
Nah, yang kedua adapun nilai yang lainnya yaitu nilai moral. Nah, nilai moral ini adalah nilai yang mampu membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Tentunya dalam kehidupan ini perbuatan yang baik yang selalu diharapkan untuk kita jalani. Misalnya saja contohnya untuk anak kecil, nilai moralnya yaitu ketika kita makan, bungkusnya itu dibuang di tempat sampah. Itulah contoh kecil pembelajaran untuk nilai moral untuk anak kecil yang harus kita didik dari sedini mungkin agar kelak setelah besar menjadi pribadi yang betul-betul disiplin, pribadi yang betul-betul menjadi anak yang suputra. Nah, yang ketiga yaitu nilai kemanusiaan. Di mana nilai kemanusiaan dalam Pancasrada ini yaitu mengarah dalam ajaran Tatuam Asi dan ajaran Wasudewa Kutumbaka, yaitu ajaran Tatuam Asi yaitu kamu adalah saya. Nah, di sini ketika ajaran Tatuam Asi ini sudah kita pelajari, maka kita tidak akan pernah menyakiti makhluk-makhluk lain karena merasa ketika kita menyakiti orang lain, diri kita lah yang akan tersakiti. Begitu juga dengan ajaran Wasudewa Kutumbaka bahwa kita semuanya bersaudara. Ketika kita menyakiti saudara-saudara kita tanpa kita sadari, diri kita lah yang akan tersakiti. Mungkin demikian penjelasannya Ibu Chandra. Ya, terima kasih penjelasannya dari Ibu Putu Ayu Rudani. Demikianlah hal yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat pada seluruh umat Hindu. Nah, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Desa Papura Barat, kemudian kepada Bapak Parisade Desa Papura Barat saya ucapkan terima kasih, dan saya Nimade Dewi Chandrawati beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Om Santi 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 Om.